Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran PPKN kelas 10 fase E, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya. Tepatnya materi yang akan kita bahas adalah materi bagian kedua, unit yang kedua, yaitu materi tentang pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Mari kita lanjut kepada materinya. Diawali dengan pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, norma memiliki dua makna. Makna yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus mentaatinya. Pengertian atau makna yang kedua adalah norma sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Materi yang selanjutnya, jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat, yakni yang pertama, norma susila atau norma kesusilaan. Adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia, yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antar pria dan wanita. Yang kedua, norma sosial atau norma kesopanan. Adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Norma yang ketiga adalah norma agama. Adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkat. Itulah jenis norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, fungsi dari adanya norma di masyarakat. Apa fungsi adanya norma di masyarakat? Di mana norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci, dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Ia ada jauh lebih dahulu
dibandingkan konstitusi atau regulasi dalam sebuah negara. Norma terkadang sangat lokal atau berbasis lokalitas. Namun, norma terkadang demikian meluas, menjangkau seluruh umat manusia, melewati batas-batas negara. Sifatnya terkadang universal. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari hati nurani manusia, dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid atau kaku, tetapi terkadang sangat fleksibel. Sebagai warga negara, kita mendasarkan kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama, yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Jika konstitusi ada yang tertulis dan tidak tertulis, maka norma pun demikian. Terkadang tertulis dan terkadang sekedar dituturkan sebagai sabda suci untuk aturan bermasyarakat. Bila konstitusi atau regulasi negara memiliki ganjaran, reward, dan hukuman, punishment, demikian juga dengan norma. Dalam norma, yang melanggar akan mendapat hukuman dengan ketentuan yang telah disepakati anggota masyarakat. Dan yang menunaikan norma yang baik, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran, setidaknya berupa pujian. Hadiah dan hukuman dalam norma terkadang berupa pemberian dan sanksi sosial atau kultural, bukan pemberian material atau hukuman fisik, tetapi berupa pujian karena melaksanakan norma atau gunjingan, bahkan dijauhi karena melanggar aturan yang telah disepakati dalam norma. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten kota. Ada aturan yang lebih sederhana. Bagaimana agar setiap warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Ada pula norma yang tidak tertulis, seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis misalnya, peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Ada banyak contoh norma yang nanti dapat kita identifikasi. Lalu bagaimana tanggapan kita atas norma-norma tersebut?
Apakah norma-norma sebagai kesepakatan telah melibatkan kita dalam perumusannya? Apakah rumusan norma yang tertulis dan tidak tertulis telah benar-benar dapat dilaksanakan? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, silahkan kalian lakukan diskusi di kelasnya masing-masing. Dicukupkan sampai di sini dulu materi yang disampaikan. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.